Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas C yang beranggotakan saya Nadia Aisyah Putri dengan IP terakhir 093, Vali Dinda dengan IP terakhir 033, Nasya Salsabil dengan IP terakhir 048, Kaila Alisa dengan IP terakhir 063, Najmi Ufaira dengan IP terakhir 131, Hasna Zaida dengan IP 132, dan Gadisa Naur Alia dengan IP terakhir 199. Di sini kami akan menjelaskan salah satu model pada Software Development Lifecycle, yakni Incremental Model. Apa itu SDLC Incremental Model? SDLC Incremental Model adalah model pengembangan perangkat lunak yang dimana sistem dibuat secara bertahap atau increment. Setiap increment menambah fungsionalitas baru ke sistem yang ada hingga produk lengkap dibangun. Perangkat lunak tidak dikirimkan sekaligus, sebaliknya pengembangan dibagi menjadi beberapa increment dan setiap increment melalui fase persyaratan, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Setiap rilis baru meningkatkan versi-versi sebelumnya. Yang pertama ada step-by-step development. Sistem dibangun secara bertahap dalam bagian-bagian kecil yang terukur. Yang kedua ada early working software. Perangkat lunak yang siap digunakan dikirim lebih awal kepada customer. Yang ketiga ada customer feedback, yaitu umpan balik setelah setiap peningkatan akan meningkatkan rilis di masa mendatang. Yang keempat ada flexible to change, yaitu fitur baru dapat ditambahkan pada peningkatan selanjutnya. Dan yang terakhir ada structured iteratif, yaitu menggabungkan perencanaan waterfall dengan fleksibilitas iterasi, sehingga dapat dikembangkan secara bertahap dan juga fleksibel. Selanjutnya ada fase-fase utama dalam SDLC Incremental Model. Yang pertama ada Requirement Analysis atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini, produk analis akan mengumpulkan kebutuhan dan juga mengidentifikasi persyaratan-persyaratan, termasuk tujuan dan kendalanya. Selain itu, tahapan ini juga mencakup identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Setelah semua persyaratan terkumpul, maka dokumen akan diolah menjadi Software Requirement Specification atau SRS yang akan dikirim kepada klien untuk disetujui. Yang kedua, ada Design and Development. Pada tahap desain, tim developer akan mengembangkan desain sistem untuk mengerjakan proyek yang mengacu pada SRS sebelumnya. Setelah itu, dokumen akan disimpan dalam Design Documentation Specification atau DDS yang akan dikirimkan kepada stakeholder. Yang ketiga ada testing. Setelah fase design and development, tim developer akan melakukan testing untuk mengetahui efektivitas kode tersebut. Testing ini meliputi uji unit atau integrasi aplikasi dan environment testing. Tujuannya adalah untuk meminimalisir bug dan juga error pada tahap selanjutnya. Yang keempat ada implementasi. Setelah testing dilaksanakan, maka akan dilakukan fase implementasi untuk merilis produk. Tahap pengkodean dan pengintegrasian modul fungsional baru ke dalam sistem yang sudah ada. Tujuannya adalah menghasilkan produk fungsional secara bertahap dan juga cepat, mempermudah deteksi kesalahan, serta memungkinkan feedback klien lebih awal. Oke, selanjutnya adalah keunggulan incremental model. Nah, incremental model itu adalah suatu strategi pengembangan perangkat lunak di mana sistem dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut increment. Nah, setiap bagian itu dikembangkan, diuji, dan disampaikan secara bertahap hingga sistem lengkap terbentuk. Yang pertama, keunggulannya adalah implementasi produk lebih cepat. Nah, dengan model ini kita tidak perlu lagi menunggu seluruh sistem selesai untuk mulai menggunakannya. Jadi fokusnya diberikan pada prioritas utama terlebih dahulu sehingga stakeholder atau pengguna lain langsung bisa melihat dan mencoba produk nyata di tahap awal, bukan hanya sekadar rancangan saja. Selanjutnya, fleksibilitas yang tinggi. Dunia bisnis itu berubah sangat cepat dan incremental model sangat mendukung hal ini. Jadi perubahan kebutuhan atau feedback dari pengguna dapat diakomodasi pada increment berikutnya, sehingga kita tidak perlu merombak seluruh sistem dari nol jika ada perubahan di tengah jalan dan cukup menyesuaikan modul yang sedang atau akan dikerjakan saja. Selanjutnya, incremental model memiliki risiko kegagalan yang rendah. Mengerjakan proyek dalam potongan-potongan kecil secara otomatis membagi beban risiko sehingga masalah atau bug biasanya ditemukan lebih awal di setiap tahap rilis yang kecil. Jadi, jika terjadi kesalahan pada suatu bagian, dampaknya tidak akan merusak seluruh sistem atau mengisolasi masalah. Biaya perbaikan pun menjadi lebih murah dibandingkan menemukan kesalahan saat sistem sudah jadi 100%. Terakhir, incremental model itu cocok untuk proyek dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana tenaga ahli atau waktu sangat mepet. Nah, model ini memungkinkan tim untuk bekerja dengan personil yang lebih sedikit karena pengembangan dilakukan secara bertahap. Dampaknya, perusahaan tetap bisa merilis produk yang berfungsi untuk mengejar target pasar tanpa harus menunggu anggaran atau tim besar terkumpul. Selain memiliki banyak kelebihan, SDLC Incremental Model juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, model ini itu membutuhkan perencanaan awal yang sangat matang, karena setiap increment itu nantinya harus saling terhubung dan tidak boleh saling bertabrakan.
kedua, terdapat kompleksivitas dalam integrasi antar modul, karena setiap bagian sistem itu akan dikembangkan secara bertahap, sehingga penggabungannya itu bisa menjadi suatu masalah teknis. Yang ketiga, model ini juga menuntut adanya manajemen proyek yang sangat baik, terutama dalam mengatur timeline, tim, dan juga dependensi antar increment. Terakhir, biaya pengembangannya juga bisa menjadi lebih tinggi karena adanya proses pengujian dan integrasi yang dilakukan berulang pada setiap tahapnya. Oleh karena itu, meskipun model ini termasuk model yang fleksibel, namun model ini juga lebih cocok digunakan pada proyek yang memiliki tim dan perencanaan yang kuat. Salah satu penerapan incremental model dalam pengembangan perangkat lunak adalah Microsoft Word. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 1983, Word tidak dibangun dalam satu waktu dengan fitur yang lengkap, tetapi memulai dengan fondasi yang sederhana, lalu secara konsisten menambahkan fitur baru pada setiap versi berikutnya. Alasan Microsoft menggunakan incremental model adalah karena kebutuhan pengguna tidak bisa diprediksi dari awal. Pada tahun 1983, tidak ada yang tahu bahwa pengguna nantinya akan membutuhkan fitur kolaborasi real-time atau integrasi cloud. Dengan adanya incremental model, Microsoft bisa merespons kebutuhan pengguna tanpa harus merancang ulang seluruh sistem dari awal. Microsoft Word membuktikan bahwa incremental model merupakan strategi yang sangat efektif untuk produk jangka panjang. Selama lebih dari puluhan tahun, satu sistem yang sama dikembangkan secara bertahap, terencana, dan konsisten melalui increment demi increment. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dari penerapan incremental model dalam sistem Microsoft Word. Tantangan yang pertama adalah aplikasi bisa menjadi sangat berat dan lambat karena banyaknya penambahan fitur baru. Dan yang kedua, terlalu banyak tombol baru di setiap increment yang membuat layar penuh dan membingungkan pengguna. Dan yang ketiga, dokumen versi lama harus bisa dibuka di dokumen versi yang baru. Untuk solusinya, yang pertama adalah fitur yang jarang dipakai tidak dimuat ke dalam memori, kecuali jika dipanggil oleh pengguna. Yang kedua, Microsoft menyediakan sistem ribbon untuk mengelompokkan fitur-fitur berdasarkan kategori agar tampilan tetap rapi. Dan yang ketiga, Microsoft menyediakan compatibility mode dan tetap mendukung format dokumen lama ketika format dokumen baru diperkenalkan. Pernah nggak sih teman-teman di sini itu pakai sebuah aplikasi, terus tiba-tiba aplikasi tersebut mempunyai fitur baru yang dimana fitur tersebut muncul tanpa harus kita menginstal aplikasi tersebut dari awal. Yes, itu salah satu contoh sebuah software yang dimana dikembangkan secara bertahap menggunakan incremental model sendiri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tren dan juga inovasi dari incremental model sendiri serta peran AI dalam incremental model sendiri. Di sini tertulis dengan incremental model, teknologi dapat dikembangkan dan juga ditingkatkan secara efisien sambil tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Maksud yang di sini adalah di mana sebuah software itu nggak langsung dibuat sempurna, tetapi mereka itu dikembangkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Seperti salah satu contohnya aplikasi yang sering kita gunakan yaitu WhatsApp. Yang dimana aplikasi WhatsApp ini pada awalnya itu hanya mempunyai fitur untuk mengirimkan pesan. Semakin kesini banyak sekali fitur tambahan seperti panggilan suara, panggilan video, dan juga kita dapat mengirim stiker. Nah, jadi fitur-fitur tersebut itu nggak langsung ada saat awal WhatsApp dirilis, tapi dikembangkan secara bertahap. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita beralih ke sistem operasi seperti Windows dan juga macOS. Yang dimana ini mereka itu awalnya dirilis memang nggak langsung stabil, tapi langsung diperbarui dengan fitur-fitur barunya seperti memperbaiki bug dan juga meningkatkan keamanan. Dan ini nunjukin kalau sebuah software itu harus terus diperbaiki sebelum dirilis secara sempurna. Contoh yang ketiga, yaitu di mana sebuah pengembangan aplikasi game, yang dimana game yang awalnya dirilis dengan fitur-fitur dasar, kemudian dikembangkan dengan berbagai fitur baru seperti penambahan level, karakter, dan mungkin bahkan cerita yang membuat gamenya itu semakin seru. Jadi pengguna itu bisa terus mendapatkan pengalaman baru seiring berjalannya waktu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih peran AI sendiri dalam sebuah incremental model. Yang pertama, AI dapat mempercepat coding, sehingga para developer lebih terbantu supaya mereka bisa lebih fokus pada desain, UI UX, dan juga pengambilan keputusan. Yang kedua, automated testing, yang dimana ini tuh mengurangi pengujian manual dan memastikan kualitas yang lebih tinggi. Sehingga dengan proses ini, proses testing sendiri itu bisa lebih cepat dan juga minim kesalahan. Lalu yang ketiga nih, ada prediksi dan perencanaan, yang dimana itu membantu memperkirakan timeline dan juga kebutuhan sumber daya. Sehingga setiap tahap pengembangan itu lebih akurat dan juga lebih efisien tentunya. Nah, setelah kita membahas bagaimana sih tren dan inovasi dan juga peran AI dalam incremental model, sekarang kita akan membahas gimana sih tren mengubah incremental model sendiri. Yang penting kita tahu sekarang SDLC itu semakin relevan dengan pengembangan software karena setiap incrementnya itu selalu diuji dan diperbaiki berdasarkan masukan penggunanya. Dan dengan AI, proses pengembangan menjadi lebih cepat dan juga fleksibel. Artinya, software itu bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara real time. Sehingga incremental model memungkinkan pengembangan
pengembangan software dilakukan secara bertahap, lebih fleksibel dan juga terus berkembang. Dengan bantuan AI, proses ini bisa lebih cepat dan akurat. Peran stakeholder. Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana peran stakeholder menjadi sangat krusial dalam model incremental, khususnya pada produk jangka panjang seperti Microsoft Word. Di sini, setiap versi baru harus dibangun dengan disiplin di atas fondasi versi sebelumnya. Yang pertama yaitu Project Manager. Project Manager bertanggung jawab untuk menyusun roadmap jangka panjang selama lebih dari 40 tahun dan menentukan prioritas fitur, seperti kapan fitur cloud atau AI Copilot harus dirilis. Selanjutnya yaitu Sistem Arsitek. Sistem Arsitek berperan untuk memastikan struktur dasar sejak rilis 1983 agar tetap fleksibel untuk fitur modern seperti kolaborasi real-time tanpa harus merombak total sistem lama. Selanjutnya yaitu bisnis analis. Bisnis analis berperan untuk memecah kebutuhan besar menjadi modul fungsional yang bisa dirilis bertahap dan bekerja sama dengan pelanggan atau customer untuk menyepakati kebutuhan inti. Lalu selanjutnya yaitu development dan QA team. Tim teknis ini berperan untuk menjaga agar fitur baru seperti Smart Art atau XLOOKUP tidak merusak fitur lama melalui pengujian regresi serta menjaga kompatibilitas ke belakang. Dan yang terakhir yaitu customer atau end user berperan sebagai penguji aktif yang memberikan feedback untuk menyempurnakan rilisan berikutnya. Selanjutnya, bagaimana para stakeholder ini berinteraksi setiap fasenya, setiap siklus increment ini berjalan melalui tahapan berikut. Fase pertama yaitu dimulai dengan requirements. Di sini, bisnis analis dan customer berkolaborasi menentukan fitur paling mendesak. Contohnya transisi ke format Docs berbasis XML pada rilis 2007. Lalu lanjut dengan fase berikutnya yaitu design and development. Arsitek menjaga integrasi antar modul, sementara developer membangun fitur spesifik seperti sistem ribbon untuk merapikan tampilan. Dilanjut dengan fase ketiga yaitu testing. Di sini QA team melakukan pengujian ketat dan customer melakukan user acceptance testing atau UAT untuk fitur seperti co-authoring agar berjalan seperti harapan. Dan yang terakhir yaitu fase implementation. Nah, pada fase ini produk dirilis secara bertahap, di mana feedback mulai diberikan oleh pengguna dan dikumpulkan oleh project manager untuk rencana increment selanjutnya. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana kolaborasi antar stakeholder menentukan kesuksesan proyek dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu adaptasi tren yang fleksibel. Stakeholder bekerja sama merespon perubahan kebutuhan yang tidak terprediksi, seperti integrasi cloud yang muncul setelah tren berkembang. Selanjutnya yaitu kualitas melalui pengujian regresi. Sinergi antara tim development dan QA memastikan penambahan fitur baru seperti AI Copilot tidak merusak fungsi yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Dan yang terakhir yaitu pengiriman nilai bertahap. Sejak 1983, kolaborasi ini memungkinkan pengguna untuk langsung merasakan manfaat dari fungsi sederhana tanpa harus menunggu seluruh sistem secara utuh. Nah, setelah memahami definisi, tahapan, keunggulan, tantangan, hingga contoh implementasi dari incremental model, sekarang kita bisa menarik benang merah dari keseluruhan pembahasan tersebut. Secara garis besar, inti dari incremental model dapat dirangkum sebagai berikut. Incremental model merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang membangun sistem secara bertahap melalui serangkaian proses analisis, desain dan pengembangan, pengujian, serta implementasi pada setiap increment, sehingga memungkinkan penyampaian nilai lebih cepat, fleksibilitas tinggi terhadap perubahan, serta resiko kegagalan yang lebih rendah. Meskipun demikian, model ini menuntut perencanaan awal yang matang, manajemen proyek yang baik, serta kemampuan integrasi antar modul yang cukup kompleks. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kolaborasi aktif antar stakeholdernya, mulai dari project manager, sistem arsitek, business analyst, development and QA team, serta customer sebagai end user. Selain itu, dibutuhkan juga pengujian secara berkelanjutan, serta adaptasi terhadap tren dan inovasi, sebagaimana telah tercermin pada evolusi Microsoft Word yang berkembang secara konsisten melalui penambahan fitur secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.